Oke. Suara aku kedengaran. Oke, balik lagi. Oke. Balik lagi kita udah masuk ke aldehid sama keton. Jadi sebenarnya kita udah masuk ke senyawa karbonil. Senyawa karbonil itu apa? Senyawa karbonil itu yang punya ikatan rangkap sama oksigen. Jadi C punya ikatan rangkap dua sama oksigen. Itu namanya senyawa karbonil. Tapi sih kita bakal lebih fokus ke aldehid sama keton. Jadi aldehid itu yang satu lantai sebelahnya lantai karbon, satunya lagi cuma hidrogen. Sedangkan keton dua-duanya itu lantai karbon. Dia lantai karbon. Jadi kalau misalnya dia ada hanya berarti dia aldehid. Kalau dia nggak ada hanya sama sekali di si karbon yang berikatan rangkap dua sama si O itu berarti dia keton. Ada lagi di sini namanya eh, kalau dua-duanya H itu namanya dia formaldehid. Lanjut, ini ada beberapa penamaan dari aldehid. Misalnya formaldehid, ada aku jelasin butyraldehid karena dia ada 4 atom karbon. Tuh, 2, 3, 4. Butyraldehid. Di sini ada benzaldehid karena ada benzennya. Sebelah kirinya bilang benzaldehid. Ini buat aldehid. Dan buat keton tuh dia buat yang rantai karbonnya tuh rantai karbon satu sama rantai karbon ini sama itu berarti dia aseton. Misalnya ada sama-sama ada metil di kiri kanannya itu aseton. Ini asetofenon. Jadi metil cuma ada metil sebelah kanannya. Jadi dia bukan jadi tetap aseto, masih aseto, tapi rantai utamanya itu di fenon. Jadi asetofenon. Di fenolnya ya, di si senyawa aromatika. Di sini ada benzofenon karena di sini dia tuh ada dua benzen ya. Jadi dua benzen ini nggak mungkin fenol fen, fen, fen kan benzofenofenon kan fen ya. Jadi di penamaannya itu dibikin jadi satunya benzen satunya fenol. Jadi benzofenon. Terus kalau misalnya ada di grup asil atau gugus fungsi gitu, gugus lepas, gugus fungsi, dia tuh bisa dibikin jadi formil. Ini buat yang tadi dari formaldehid kan HO, formil. Dia kalau si karbonil ikatan sama si hydroformil, kalau misalnya dia itu ya sama CH3 dia asetil, kata dia aseton, aseton kan udah CH3, ini asetil, formil asetil, terus benzoil kalau misalnya dia tuh ada berikatan sama benzena. Lanjut buat reaksi sama senyawa karbonil tuh ada sama uh, si gugus karbonilnya atau sama si karbon samping gugus karbonilnya, yaitu alfa karbon. Jadi bisa dua cara, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Oke, untuk reaksi karbonilnya dia ada reaksi dengan asam, reaction with acids. Di sini ada H3O+, kan di asam. 3O+, nanti si protonnya bakal berikatan sama O, nanti membentuk H2O, sama ini kompleks si senyawa karbonil bermuatan positif. Karena kan tadi protonnya berikatan sama si O dari gugus karbonilnya. Untuk adisi, di sini kayak adisi alkena aja ya. Jadi yang bermuatan positif dulu bakal berikatan sama si. Nah, jadi si O di karbonil itu dia sebenarnya kayak basa tapi lemah. Jadi bakal berikatan sama yang positif, positif kuat lebih baik. Jadi kalau misalnya ada unsur yang bermuatan positif, misalnya di sini berarti yang bermuatan positif itu si E. Dia bakal berikatan sama si O, yang membentuk karbon kation di sini, terus nanti si Y yang bermuatan negatif bakal berikatan sama si karbon kation. Untuk kompleksnya ini. Jadi si yang positif dulu berkaitan sama si O karbonil yang merupakan basa lemah,
di Y minus atau si unsur berikutnya negatif bakal berkaitan sama si karbokation. Oke, terus ikatan enggak. Terus karbonat atau senyawa karbonil juga bisa melakukan mengalami oksidasi di mana kayak oksidasinya itu eh, aldehid, contohnya sini ada aldehid, kan ada H-nya. H bisa oksidasi lebih lanjut jadi eh, asam karboksilat. Nah, ini kan jadi dibahas di apa di alkohol, mana alkohol bisa berubah jadi aldehid, atau aldehid jadi bisa jadi asam karboksilat. Ini ada apa oksidasi alkohol jadi eh, senyawa karbonil. Sini ada pakai kromic acid, asam asam kromat di sini kan asam kromat ya dari alkohol primer dia bakal membentuk asam karboksilat. Jadi ini alkohol primer dia bakal membentuk asam karboksilat di sini. Jadi tahapannya tuh dia bakal ngebentuk awalnya dia bakal ngebentuk aldehid. Aldehid sini sini alkohol primer, formic acid. Nah, dia bakal ngebentuk kayak senyawa eh, senyawa bakal ngebentuk senyawa si apa senyawa hasil reaksi antara si asam kromat sama si alkohol primer tadi itu kompleks senyawa ini dimana kompleks senyawa itu dia nggak stabil kan, dia nggak stabil jadi bakal lanjut ke sini bereaksi sama asam nanti bakal ngebentuk H3C C kita ngebentuk ini. Nah, jadi yang tadinya dari aldehid ini nanti bakal ngebentuk dari semua reaksi ini nanti kan Cl si kromat COH OO-nya itu bakal lepas dari si kompleks ini kan dia ngebentuk aldehid di sini. Dari reaksi ini dia bakal ngebentuk aldehid. Nanti aldehid ini bakal bereaksi lagi sama si asam kromat buatkan reaksi lebih lanjut yaitu produk lebih lanjut dari reaksi itu adalah si asam karboksilat. Jadi setelah bereaksi sama asam kromat membentuk aldehid, di mana aldehid ini kita sebenarnya aldehid ini stabil tapi karena si oksidatornya ya, karena kan si alkoholnya dioksidasi ya. Oksidasi alkohol, si alkoholnya oksidator si alkohol ini kuat banget. Jadi eh, kenapa kromic acid ya? Karena si kromic acid ini oksidator alkohol yang kuat, dia tuh bakal eh, membentuk reaksi lanjutan. Jadi kayak yang tadinya aldehid doang dia bakal berubah jadi asam karboksilat karena reaksi lanjutan dengan si asam kromat atau si oksidatornya. Yang lanjut ke reaksi lainnya itu ada uh, basicity uh, kebasahan dari si aldehid sama keton. Jadi ini reaksi ini tuh terjadi di oksigen yang ada di gugus karbonilnya. Jadi misalnya ini proton aldehid ke karbonil satu apa? Oke. Jadi aldehid itu keton yang terprotonasi. Itu dia disebut sebagai alpha hidroksikarbokations. Jadi ini kan dia bakal misalnya terproton berarti ada asam ya. Dia bakal berasam asam berarti. BCCD itu buat ngecek ke asam. BCCD si si apa si aldehid keton tuh dicek dengan mereaksikannya dengan asam berarti dengan H3O+. Nanti si H nya bakal berkata sama O. Terus nanti kan otomatis si O bakal ngelepas ikatan rangkap duanya sama si karbon ya si C-nya. Terus nanti C-nya bakal kan tadi kalian kita berikan sama H+, bukan hibrida tapi
proton, jadi bermuatan positif. Nah, si karbon ini membentuk karbokation. Nah, karbokation hasil protonasi si aldehyde atau keton ini disebut sebagai alpha hidroksi karbokation. Jadi bukan karbokation tapi alpha hidroksi karbokation. Nah, selanjutnya ada reaksi adesi yang reversible. Jadi adesi air, jadi kalau misalnya air ditambah ke aldehyde atau keton, itu dia bakal ngebentuk produk namanya hidrat atau gemdiol. Jadi hidrat atau gemdiol di mana dia berikat sama dua gugus hidroksi. Jadi dia sama H2O, jadi satunya di H mengikat di sini, H ngebentuk karbokation, terus nanti si OH-nya si hapus bakal berkaitan sama si OH ngebentuk karbokation di sini, OH-nya bakal berkaitan sama si karbokation. Sama si alpha hidroksi karbokation berarti ya. Si alpha hidroksi karbokation bakal ngebentuk gemdiol di mana ada dua gugus hidroksi di si karbon karbon bekas si gugus karbonilnya ini. Lanjutan ada adisi di bawah kondisi asam. Kan ketika kondisi asam H3O+, ini kan misalnya ini keton atau ini kan gugus karbonilnya ada bereaksi sama si H-nya, H plusnya bakal membentuk kompleks senyawa ini, mana kompleks senyawa ini gak stabil. Jadi kadang-kadang dia bakal lepas rangkapnya, kadang-kadang juga dia bakal membentuk rangkapnya kembali karena dia gak stabil. Jadi kayak bentuk ini tuh reversible. Nah, lanjut setelah dia berikatan sama si membentuk kompleks OH-nya tadi kan, OH, si si H2O, si OH, plusnya kan OH, tadi OH. H2O dia berikatan sama H, untuk H2O di sini nanti dia bakal ngambil kompleks ini. Karena dia berikatan sama A di sini. Tadi kan A di atasnya si H2O-nya bakal berikatan sama si rangkap ikatan rangkapnya si, coba kita ulang aja gini, ini O, di sini dia ada bikin H kan. Terus nanti dia bakal reversible buat kebentuk ini. Sini, dimana O-nya itu si di sini tuh kalau yang kayak gini tuh si O-nya positif, si O-nya si karbokatnya positif. Nah, tentunya karena karbokatnya positif di sini si H2O yang tadi hasil dari deprotonasi H3O+-nya berarti yang kesisa kan hapusnya lepas berarti sisa H2O. Ini berkaitan sama si karbokation di sini sama H2O di sini H2O, terus nanti H plusnya bakal lepas diikat sama H2O-nya lagi. H plus bakal lepas di membentuk kompleks di OH sebenarnya sini juga. Nah, ini adesi jadi dia bakal membentuk ini juga dia membentuk hidrat berarti ya atau gemdiol kan ada si karbokation tadi itu mengikat dua OH. Nah, ini reaksinya di under acid, ini asam. Di bawah kondisi asam. Nah, ini kok di bawah kondisi basah. Kalau dia di bawah kondisi basah, saya pakai OH- kan. OH- dia berikatan sama karbokationnya di sini. OH- berikatan sama karbokationnya langsung. Ya berarti kayak kayak sebagai nukleofilik lah, dia berikatan di sisi yang berlawanan sama si gugus karbonilnya, ikat si karbon gugus karbonil karena dia kan minus ya, jadi negatif. Nah, sekarang si oksigen karbonilnya ini bermuatan negatif. Dan bermuatan negatif berarti dia bakal bereaksi sama yang bermuatan positif. Jadi yang H2O ini ya ininya dua-duanya tuh yang di asam dia bakal perlu asam dan air, di basa juga perlu basa sama air. Terus berkaitan sama basa dia bakal berkaitan sama air, si yang O negatif ini berkaitan sama proton dari air membentuk
OH di sebelah di sisi yang sebelahnya. Nanti nanti bakal kebentuk OH minus lagi buat pertahankan si kondisi larutan yang basah itu. Jadi ini ngebentuk hidrat juga, tapi dalam kondisi basah. Jadi kondisi basah dia nggak bakal bentuk kompleks yang nggak stabil ini ya. Jadi kayak lebih memungkinkan untuk terjadi karena dia nggak ada reaksi yang irreversible kayak ini. Lanjut formasi buat hemiasetal. Jadi ini perbuatan hemiasetal dia tuh dimana ada satu OH, satu OR. Jadi dia berkaitan salah satu O-nya berkaitan sama rantai hidrokarbon. Jadi dia bisa di bawah kondisi basah atau uh, basah atau asam. Dan reagennya itu alkohol. Jadi ketika dia berkaitan sama single karbon bereaksi sama alkohol, dia bakal membentuk hemiasetal. Nah, hemiasetal, hemiasetal itu biasanya melakukan reaksi lebih lanjut karena dia tuh nggak stabil. Si hemiasetal itu dia, bentuk hemiasetal itu nggak stabil, nggak stabil. Dia bisa biasanya melakukan reaksi lebih lanjut. Tapi reaksinya yang tadinya misalnya dia harus bisa pakai acid or base, nah reaksi lanjutannya itu harus menggunakan catalyze only by acid. Jadi cuma bisa pakai katalisnya cuma bisa reaksinya cuma bisa berlangsung di bawah kondisi asam. Tapi reagennya masih sama alkohol. Dia bakal membentuk asetal. Nah, ini mekanisme reaksi asetal. Dimana tadi kan kita ada hemiasetal di sini kan, hemiasetal. Sini dia bakal berikatan. Kita ingin kalau misalnya dia itu di bawah kondisi asam, berarti dia ini ROH 2 plus. Karena dia berada di kondisi asam, dia bakal berikatan sama ROH 2 plus. Si O-nya bakal ngikat si proton dari ROH 2 plus ini. Terus kan pasti kan H2O itu kan gugus lepas yang baik, jadi dia lepas. H2O-nya lepas, sini H2O-nya. Nanti bakal cuma ada ikatan antara COOR. Jadi nanti si C bakal bentuk karena dia kehilangan satu ikatannya, dia bakal membentuk ikatan karbon sama O di bawahnya sini, bentuk COOR yang dimana si oksigen berarti positif kan tadi kan dia berikatan sama si proton dari ROH2 kan, karena dia bermuatan positif si O karbon si oksigen karbonilnya. Nah ini untuk si kompleks yang nggak stabil lagi, yang reversible di mana nanti kan karena si C-nya kan si C-nya bakal bikin rangkap dua, bakal juga enggak. Jadi saat dia merangkap dua, si muatan positifnya akan ada di oksigen. Saat kata rangkapnya lepas, akan kebentuk karbokation. Nah kita di sini maka reaksi lanjut dari si karbokation yang telah terbentuk dari si reaksi dengan ROH2 plus ini, mana dia bakal bereaksi dengan alkohol sekarang reagennya. Jadi setelah dia bereaksi sama si ROH2 plus, dia bakal bereaksi sama ROH alkohol buat uh, kan chain positif. Akan OH min dari si alkohol itu negatif. Jadi OH bakal bereaksi sama karbokation hasil dari reaksi yang ini, dimana si H-nya bakal lepas, si OR si proton dari ROH-nya akan lepas membentuk kompleks di mana sini ada RO, ada dua oksigen yang mengikat rantai hidrokarbon. Jadi yang personnya tadi itu bakal bersama ROH lagi ke bersama si senyawa alkohol membentuk ROH2 plus dan untuk mengulang reaksi itu, mengulang reaksi yang tadi lagi untuk lebih banyak asetal dari untuk membentuk lebih banyak asetal dari hemiasetal yang udah kebentuk tadi.
Di sini ada siklik hemiasetal, contohnya di sini saya bereaksi si OH-nya bereaksi ke sini. Untuk siklik hemiasetal. Nah, siklik hemiasetal itu lebih stabil daripada asetal yang linear yang biasa, yang lurus. Jadi eh, dia tuh lebih cenderung untuk terjadi kayak pembentukan siklik hemiasetal tuh cenderung lebih apa pembentukan siklik hemiasetal tuh lebih mudah daripada hemiasetal yang linear. Ini ada bentukan siklik asetal di sini OH reaksi sama gugus sama senyawa karbonil nanti si O dari karbonil ini bakal si O si H si C oke si CH2 CH2 dari uh, senyawa karbonil ini bakal bereaksi sama OH yang di sebelah kiri kan ini nanti si protonnya bakal lepas reaksi sama si O gugus karbonil tadi senyawa karbonil tadi bentuk H2O nanti CH2-nya bakal mengikat oksigen dari gugus hidroksi tadi. Ini merupakan reaksi aldehid dan keton dengan amin. Jadi aldehid sama keton itu biasa bereaksi sama amin amin amine primer untuk membentuk ikatan imin. Jadi ikatan imin tuh dimana ada reaksi ada dua rangkap ada ikatan rangkap dua antara karbon sama nitrogen. Ini namanya senyawa imin. Jadi senyawa imin itu senyawa yang punya ikatan rangkap dua antara karbon sama nitrogen, senyawa imin. Jadi di sini uh, benzol benzaldehid ya. Si aldehid ini senyawa aldehid bakal bersama si amin primer buat membentuk si senyawa imin yaitu rangkap dua antara si karbon sama nitrogen. Jadi nanti karbon nitrogennya di sini bakal dikatakan sama karbon di sini. Sedangkan nanti H-nya bakal lepas, O ini bakal lepas, H2O juga di sini bakal lepas membentuk H2O. Maka si karbokation sama si nitrogen bakal uh, bakal bereaksi bentuk ikatan imin, membentuk senyawa imin mana ada ikatan rangkap antara karbon sama nitrogen. Ini amin primer, ini aldehid. Ini bisa aldehid ataupun ketonnya. Jadi mau aldehid atau keton dia bakal membentuk senyawa imin. Kalau misalnya dia bersama amin primer. Jadi sampai situ aja buat materi aldehid. Kan, kasih.